Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah. Untuk itu diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan positif agar dapat terbentuk budaya positif. Hal ini merupakan proses pendidikan yang harus dijalani. Untuk itu kita harus sadar peran dan tanggung jawab guru sebagai pemimpin pembelajaran, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman atau lingkungan yang positif dan berpihak pada murid. Salah satu caranya dengan membuat kesepakatan bersama murid yang kemudian dirangkum menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus diterapkan agar menjadi kebiasaan sehingga dapat mewujudkan positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berhadir di sekolah SD Negeri 8 Nisang Antara. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita tajukkan ke pangkuan Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 8 Nisang Antara, yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri 8 Nisang Antara, dan yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Bapak Abdullah SPDI. Baiklah, untuk mengikat acara, adapun acara hari ini yaitu acara sosialisasi aksi nyata tentang disiplin positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak kita dari SD Negeri 8 Nisang Antara, yaitu calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Abdullah SPDI. Nanti akan kita dengarkan bagaimana paparan dari beliau. Untuk menyingkat waktu,
Acara yang pertama adalah kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 8 Nusantara, yaitu Bapak Hasanul SPD. Kepada Bapak Hasanul SPD, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam mari sama-sama kita hidangkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 8 Nusantara, yang pada hari ini kita duduk sebentar di sini sama-sama, yaitu kita akan membicarakan yaitu masalah membudayakan nilai positif. Ya, Pak? Budaya positif. Ya, membudayakan budaya Positif positif di di sekolah sekolah SD Negeri 8 Nusantara. Nah, oleh sebab itu, selain di sekolah, nanti Bapak dan Ibu wali kelas juga di dalam kelas, tolong Bapak dan Ibu buat yaitu keyakinan kelas, tata tertib kelas. Ya, jadi selain tata tertib sekolah, juga Bapak dan Ibu sebagai manajer di dalam ruangan harus membuat tata tertib kelas juga. Ya, baik. Untuk selanjutnya, nilai budaya positif itu sebenarnya sudah kita laksanakan, yaitu seperti salam, senyum, sapa, memberi 5S ya. Ya, 5S, dan juga yaitu gotong royong. Ini sudah kita laksanakan. Jadi untuk ke depan, mari sama-sama kita budayakan kembali nilai budaya positif yang sudah ada, dan yang belum ada mari sama-sama kita kembangkan. Jadi untuk sekolah kita, harapan saya ke depan, nilai budaya positif ini sangat bermakna untuk karakter siswa dan juga untuk masa depan siswa, supaya nilai-nilai budaya positif ini dapat dikembangkan di dalam masyarakat. Jadi untuk sementara dari saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 8 Nusantara hanya sekian, dan mungkin nanti akan dilanjutkan oleh calon guru penggerak kita yaitu Bapak Abdullah. Jadi dari saya sebagai kepala sekolah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 8 Nusantara. Selanjutnya acara pemaparan tentang budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara yang berasal dari sekolah kita, yaitu Bapak Abdullah. Kepada Bapak Abdullah kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Sekolah selaku kapsek saya, yang saya hormati dan saya muliakan pada seluruh Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, yang telah memberikan sejenak waktu untuk saya. Lebih-lebih ini sudah jam 1. Selanjutnya di sini langsung saja saya paparkan sedikit, yaitu modul positif. Modul positif dalam beberapa minggu yang lalu telah saya belajarkan modul positif. Akan tetapi sebelum kita mulai modul positif, budaya positif, agar acara kita berkah, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelumnya marilah lihat di presentasi.
tebak gambar membuat satu kalimat. Siapa? Ayo, ada air mata, ada ibu. Air mata ibu. Air mata ibu, ada yang lain? Kasih sayang ibu seperti matahari, nggak pernah Kasih sayang ibu seperti matahari, nggak pernah lelah. nggak pernah lelah. Dari bumi. Ada anaknya, ada lain. Kan ada anaknya, ibu minta anaknya. Kasih sayang ibu kepada Kepada. seorang anak itu sepanjang masa. Sepanjang masa. Coba dan harta. Air mata seorang ibu untuk anaknya. Hampir sama. Karena itu ya. Oke. Ada anaknya. Baiklah Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu modul saya pada hari ini adalah budaya positif. Peran kesimpulannya adalah mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seseorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru dan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas seperti Bapak Kepala Sekolah katakan tadi, kemudian penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif, cara menerapkan disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dari dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya adalah dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah dikatakan motivasi eksternal, artinya itu motivasi luar. Motivasi luar. Sedangkan motivasi internal, motivasi dalam anak adalah untuk menjadikan orang yang merasa inginkan dan dihargai sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang selanjutnya adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar minimalisir motivasi eksternal dari dalam murid. Itu dikatakan motivasi internal, motivasi di dalam jiwa kita masing-masing. Selanjutnya adalah ada 5 posisi kontrol, sebagaimana yang kita lihat video yang lalu, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman atau sebagai pemantau atau manajer. Ini adalah kita menjadi guru yang bisa memimpinkan anaknya menjadi anak yang selalu bertanggung jawab, yaitu posisi manajer. Posisi manajer guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadi murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti Bapak Kepala Sekolah tadi mengatakan, kita buat kalimat-kalimat yang sederhana untuk murid membuat data rapid sekolah yang ditempelkan di papan tulis. Ada kertas
kertas kuning. Kertas warna-warni. Kertas Paperclip. paperclip kita tempel di papan tulis. Lalu setelah siswa semua menempelkannya, kita cari mana kalimat yang paling sempurna. Setelah kita cari kalimat yang mana yang sempurna, lalu kita memecah balik kepada siswa mana yang sesuai. Setelah itu baru siswa membuat tanda tangannya sendiri, agar nanti di saat siswa melakukan pelanggaran dia tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan dirinya. Di sini juga guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesempatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah budaya positif menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrah yang ada pada murid. Selanjutnya adalah posisi nilai guru, nilai dan peran guru penggerak. Nilai, peran dan guru penggerak di sini adalah budaya positif dapat diwujudkan jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya satu lagi adalah visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini adalah salah satu perubahan yang diinginkan. Sesuai dengan visi guru penggeraklah terbentuknya budaya positif agar diperoleh di sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita main tepuk tangan. Artinya nih, kalau saya bilang tepuk tangan 3 kali, berarti tepuk tangan 3 kali. Kalau saya bilang tepuk tangan, tidak usah tepuk tangan. Kalau bilang tepuk 3 kali, tidak usah tepuk karena tidak ada tangan. Oke. Selanjutnya Tepuk tangan 3 kali. tepuk tangan 3 kali, tepuk tangan, rap rap rap. Tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan, rap rap. Tepuk 3 kali, jangan ditepuk. Tidak ada dengar. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan. Ada tepuk tangan bro. Iya kan ada tepuk tangan. Tadi saya bilang makanya Kalau tepuk tangan sekali. enggak tepuk tangan kali. Enggak ada. Kalau Nggak ada tangan baru tangan baru. Oke. Nya depu mencang hanya depu. Iya. Kalau Depu. tepuk aja nggak usah ditepuk. Kalau tepuk tangan baru ditepuk. Sekali Oke. aja gitu. Oke. Tepuk tangan 2 kali. Oke. Tepuk tangan 3 kali. Oke. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk 5 kali. Kok ditepuk? Bapak hanya tangan. Kok nggak ditepukkan nggak? Saya merdeka, Pak. Oke. Kalau ada masalah itulah yang solusi. Saya tahu ya. Saya akan buku ya. Oke. Ngapain? Oke, lanjut. Lanjut.
Kali baik. 6 Orang nanya. Oke, Mejanya Yuk. Oke. Ya. Kita ulang lagi. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 5 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan. Ini Pak, kita harus memberi kesempatan kepada murid karena punya profil belajar mandiri berarti danyo walaupun anak-anak melakukan kesalahan idanyo supaya apa menimbulkan motivasi anak supaya Ya. anak tetap bangkit. Pala, tapi Okey. tepuk satu kali tu hana tangan baik tepuk. Mana gerak tepuk satu kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 4 kali. konsentrasi. Konsentrasi dimulai ya. Oh, Jawaban oke. itu Pak lagi Oke. pula. Selanjutnya udah cukup. Selanjutnya kita lihat adalah refleksi. Refleksi di sini adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Selanjutnya adalah jam Nak habis. ini hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik sesuai dengan dekat ini. Artinya seperti yang tadi, siswa tadi tidak ada juara, dia merasa ingin juara. Makanya di kurikulum merdeka ini seperti Pak Kepala Sekolah mengatakan memang tidak diberikan hadiah yang seperti hadiah bagi rapper karena membuat ini berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan sesuai, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Ini yang sangat tidak dianjurkan memberikan hadiah seperti juara begitu untuk anak. Karena anak yang mau berkembang dia merasa down karena dia akhirnya dia tidak mau belajar lagi di kurikulum ini. Selanjutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan. Perubahan yang terjadi, saya menyadari betul bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan ini, terutama saya jujur, posisi kontrol tadi adalah ada teman, ada pemantau. Yang saya lakukan dulunya adalah posisi kontrol saya sebagai penghukum atau pemantau. Barang kapu beda kena. Pubu anak dia pula, pubunya pubu dia. Merasa juga itu kita datang penghukum tapi teryudah menemui. Hana ada ilmu yang lebih mendalam. Sehingga tidak dibolehkan menjadi penghukum, tidak menjadi pemantau. Kalau demikian aja pula soal aja, kuno oleh. Lanjut harus menjadi seorang manajer. Di sini rupanya diajarin adalah setelah selesai semua, bagaimana jika Anda menjadi kepala sekolah, bagaimana jika Anda menjadi pengawas sekolah. Ilmu penggerak ini rupanya diajarin langsung ke kepala sekolah, ke pengawas sekolah. Bagaimana intinya? Makanya kita seorang pemimpin baru bisa membuat murid benar-benar nyaman dan bahagia. Selanjutnya adalah pengalaman apa yang pernah terkait. Oke, selanjutnya saya memahami murid bolos lanjut. Sebelum pelajari
sebelum mempelajari sudah selanjutnya itu boleh nanya tuh. Dua-dua. Ada hal lain yang penting hal yang lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Inilah yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya kita wajib renungkan ketika tanya pada sebagai lagi-laginya mungkin seorang anak itu sukses. Walaupun seorang anak itu sukses, tapi kita harus merenungkan ada 5 air mata yang harus Bapak Ibu ketahui. Ada 5 air yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah air seorang ibu. Ada 5 air yang harus ibu bapak ketahui. Yang pertama adalah air ketuban. Air ketuban ini adalah merupakan tanggung jawab yang sangat besar dalam perut ibunda kita. Yang selanjutnya adalah air darah. Air darah ini ketika kita dalam perut dibesarkan dengan mungkin air darah seorang ibu, orang tua mencari nafkah kepada kita. Yang selanjutnya adalah air susu. Air susu di sini adalah dari ibu juga memberikan susu kepada anaknya. Yang selanjutnya adalah air mata. Air mata, air keringat dulu. Air keringat orang tua kita mencari nafkah kepada kita bersama, memberikan apapun makanan yang halal kepada kita. Yang selanjutnya adalah ketika sampai dewasa sampai sekarang ini air mata yang tidak pernah kita hargai dari ibu kita. Beliau selalu mendoakan kita. Nah, di saat kita kita masih waktu kecil berdoa dengan air mata, waktu besar berdoa dengan air mata. Ketika beliau tidak ada hana lelah, walaupun semayang tengah semayang, walaupun kerja tetap bermata ingatkan supaya sukses. Makanya ketika kita sukses, jangan lupakan kedua orang tua kita. Kita adalah belajar sepanjang hayat, ya. Long life education kan bahasa Inggris. Artinya adalah tutlubul ilmu alal mahdi ilal hadi. Belajar dari ayunan sampai ke liang lahat. Tidak ada kata merah. Inilah diajari di guru penggerak. Lebih ke seorang pemimpin bagaimana memberikan motivasi kepada gurunya, bagaimana guru memberikan ilmu kepada anak didiknya sehingga anak didiknya nanti bisa sukses selama-lamanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya jangan kita mainkan permainan lagi karena keadaan sudah jam 1:30. Sangat berterima kasih kepada Ibu Honor yang kami sudah payah lekewo lungwo lekema rehat lekema mandum guru Bapak guru hebat, lekema kepada Bapak kepala sekolah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke ujung-ujungnya baru mantap. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Abdullah SPDI selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang telah begitu banyak ilmu yang beliau paparkan tadi, yang sedikit banyaknya yaitu tentang penerapan disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif itu telah kita lakukan di SD 8 Desa Antara ini jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan beberapa tahun yang lalu. Jadi untuk kedepannya dengan adanya hari ini kita ada penambahan ilmu lagi. Jadi kita kembangkan, kita terapkan lebih-lebih lagi tentang keyakinan kelas atau lebih biasa kita kenal dengan kesepakatan kelas. Nah, nanti kita terapkan kepada murid kita di kelas kita masing-masing. Yang intinya kesepakatan kelas itu nanti ada ditandatangani oleh semua murid yang ada di kelas tersebut. Begitu ya Pak ya. Nah, hanya sekian dulu untuk hari ini. Saya selaku moderator, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya,
Hari ini kita akan belajar yaitu dengan membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas ini adalah tata tertib di kelas tata tertib di kelas kita. Adapun sebelum kita memulai membuat keyakinan kelas, mari kita membaca doa dulu. Ayo, siapa yang memimpin doanya? Oh, silakan. Alhamdulillah. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk satu. Oh. Oke, tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Semangat. Nah, ulang lagi. Konsentrasi. Tepuk satu. Lagi yang semangat. Ulang lagi. Konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk satu. Oh. Tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Semangat. Ulang lagi. Konsentrasi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu ke depan, tak mau ditepuk. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke. Hari ini anak-anakku semua, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sama dengan tata tertib kelas kita. Tata tertib kelas ini tidak boleh kita melanggarnya. Kalau kita melanggarnya, berdosa, tidak mematuhi peraturan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama adalah meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Langkah awal bisa dilakukan adalah meminta siswa untuk menulis kalimat. Maksud kalimat itu tentang dalam kelas kita berbaris sebelum masuk ke nanti. Silahkan kalian tulis, nanti kita tempel di sana. Misalnya ada lagi, tidak boleh membuang sampah di dalam ke kalimat-kalimat yang baik. Anakku kalian tulis semuanya. Boleh, nggak apa-apa, nanti kita tempel situ. Setelah ditempel, nanti baru kita melihat apa isi keyakinan kelas kita masing-masing. Sekarang coba kalian pena biar kasih kertas. Pena, cok, pulpen. Tulis sini, nanti kita tempel lah. Tulisnya ini kali.
Tempel sana. Keyakinan kelas. Contoh, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat yang efektif atau kalimat positif membahas keyakinan kelas dan telah tulis. Langsung lah saya bagikan kalau udah siap langsung ditempel. Tulis kalimat. Tulis juga tempel. Silakan satu dulu kalimat lengkap. Tulis yang kita tempel. Siap. Tulis misalnya setiap masuk kelas harus salam guru. Kalah. Tulis langsung biar ada tempel sini. Tempel, buat ini letak. Tempel lah. Ini. Siapa lagi? Kalimat tentang keyakinan kita. Tulis langsung membahas keyakinan siapa sudah tulis kalimat misalnya tentang keyakinan kita. Misalnya kita harus mematuhi Palah. Duanya. Sana kalian. Tentang kalimat tempel langsung tempel. Yang merah mana merah? Apa enggak ditulis merah? Tulis kata merah dulu. Kalimat tentang keyakinan kelas seperti silakan tulis. Mau tulis lagi. Mau tulis lagi ya. Oke.
Hari dia betul. Kali dah. Ini kalimat. Keyakinan 11. Oh, ini udah dipet, ini udah. Ini udah dipet. Rekam. Buat kali. Tulis. Siap, siapa ada siap lagi? Tempel. Tempel Bang. Tempel sini. Tempel terus, tempel ini. Mana? Siapa lagi sudah siap? Sudah siap? Belum? Ini background. Lampu dan pen. Apa? Sudah habis? Oh, je. Ya, tempel, tempel. Tempel, tempel. Tempel. Nah. Tempel. Sudah habis semua? Kalau sudah habis, mari kita melihat tentang keyakinan kelas. Yang pertama, sebelum masuk kelas harus salam dulu. Kalimat selanjutnya adalah jangan membuang sampah di kelas. Oke, sangat bagus. Kalimatnya tidak boleh buang sampah sembarangan, betul. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan telat sekolah, sangat bagus. Selanjutnya hampir sama, berdoa sebelum mulai pembelajaran. Oke, sangat bagus. Kemudian berbaris di depan kelas. Itu harus kita terapkan. Sebelum kita masuk harus berbaris dulu. Yang selanjutnya jangan membuang sampah sama. Kemudian berbaris sebelum masuk sama. Kemudian berbaris bersama. Jangan buang di kelas sama. Masuk kelas salam guru. Oke, harus katakan. Jangan telat sekolah. Oke. Berarti yang banyak sama di sini adalah sebelum masuk
Berdoa sebelum mulai pembelajaran. Berdoa sebelum mulai pembelajaran. Berdoa sebelum mulai pembelajaran itu merupakan suatu keyakinan kelas yang kita buat. Keyakinan kelas yang kita buat. Nanti keyakinan ini apabila sudah selesai, kita harus tanda tangan di sini ya, biar nanti kita buat yang sebenarnya kita tempel di dinding. Yang pertama, kalimat yang baik adalah yang pertama, jangan membuang sampah di kelas. Berdoa sebelum masuk ke berdoa sebelum masuk kelas. Kemudian berbaris di depan ke, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Hampir sama. Mana kalimat yang depan? Mana kalimat yang depan? Udah cok, yang pertama berdoa sebelum masuk kelas, atau dari pertama pun kalimat yang depan untuk kita buat keyakinan kelas. Yang pertama yang mana? Oke, yang pertama berbaris sebelum masuk ke berbaris sebelum masuk kelas. Pinjam pulpen tanda dulu. Berbaris sebelum masuk kelas. Berbaris. Oke, satu. Selanjutnya yang kedua yang mana? Berdoa sebelum pembelajaran. Nomor 2. Berdoa sebelum pembelajaran. Jangan berdoa. Mana? Oke. Berdoa sebelum pembelajaran. Ini 2. Yang ketiga yang mana? Tidak boleh buang sampah. Oke, betul. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini 3. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang keempat, wali murid harap tunggu di luar kelas. Ada ditulis tadi. Memilah keyakinan kelas, sudah kita milah. Mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Sekarang kita akan melihat kalimat ini apa kalimat ini positif. Yang pertama, berbaris di depan kelas. Bagaimana membuat kalimat positif? Berbaris di depan kelas. Setiap siswa berbaris di depan berarti ini sudah tambah setiap. Menjadi kalimat positif. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini sudah positif. Sudah positif. Oke, siapa tulis nih? Ya. Kita bilang. Selanjutnya adalah yang kedua, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dimulai, berarti berdoa sebelum mulai pembelajaran. Nanti kalau sudah ada kesepakatan keyakinan kelas, keyakinan kelas, baru akan kita tempel di dinding. Kita tempel di dinding. Keyakinan ini tidak boleh melanggarnya. Karena kita yang buat bersama. Misal waktu mau masuk langsung baris di depan, siap gerak yang depan.
salam langsung masuk. Habis itu berdoa di setiap ketua kelas dan berdoa. Berdoa. Kemudian adalah selanjutnya adalah mengubah sudah ada kesepakatan menyepakati. Sudah kita sepakati kan di sini kan? Sudah kan? Yang pertama kita sepakati bersama tadi yaitu setiap siswa berbaris di depan kelas sebelum masuk ke yang kedua adalah berdoa sebelum mulai belajar. Yang ketiga tidak boleh membuang sampah sembarang. Sudah kita sepakati? Sudah. Kalau sudah bisa kita sepakati, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Dengar dulu. Kalau misalnya saya katakan tepuk tangan 2, berarti tangannya 2 kali ditepuk. Kalau misalnya saya bilang tepuk 3, jangan ditepuk tangannya ya. Misalnya tepuk tangan 4, tangannya 4 kali ditepuk. 1, 2, 3, 4. Oke kan? Kalau misalnya tepuk 3, jangan ditepuk karena tidak ada tangan. Oke. Mulai. Tepuk tangan 2. Jangan lupa. Tepuk tangan 1. Kok 2 ditepuk? Satu. Nah, tepuk tangan 3. Tepuk tangan 4. Tepuk tangan 2. Tepuk 3. Kok ditepuk mana tangan? Bukan tepuk. Tepuk 3. Tepuk 3 berarti tidak ditepuk. Kemana tiga sakit pun. Kemana tiga? Tidak ada tangan. Coba sekali lagi. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Salah. Ulang. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk 4. Kenapa ditepuk kan nggak ada tangan? Ada tangan enggak? Kenapa ditepuk tangan? Oke. Sekarang lihat yang dipraktek oleh Syahrir. Misal dibuat seperti yang kemarin. Syahrir buat tebak kalimat. Oke. Tebak kalimat. Tunggu dulu. Oke, silakan Syahrir, bangun ke depan. Diperagakan ke siswa dengan kalimat ini sehingga siswa tahu dengan kalimat ini. Diperagakan. Coba terapkan. Coba. Tinggi kenal tiba. Apa? Coba buat ini lagi ya. Coba. Salah, hampir betul. Coba lagi coba. Coba lagi. Mi. Coba buat jadi apa? Ke depan lagi kalau enggak jadi ke depan. Bagaimana cara buatnya jadi? Goreng, oke. Apa lagi? Mie, oke. Apa lagi? Udah. Coba buat jadi. Duduk. Udah jadi, Musairi, silakan bangun. Coba buat. Apa
Jawaban. Makan. Ah? Makan. Coba buat lagi. High five juga ini. Hah? Bukan mie pecing apa sama mie betul, mie betul. Hah? Salah. Dia mau lagi. Ayo kan, ada apa? Hah? Salam kami ayam, mie ini sangat enak ya. Salah, artinya ini nang makan anak kamu. Ini juga roh. Banu. Kanina na. Tapi dah kali. Tapi yang ini dah. Mata dua dah. Coba ada kelima. Coba lihat gerakan ini. Tanah air tu, ya betul pun dengar dulu. Silakan dulu gerak. Karena laki yang kalah dah bangun lagi. Bangun tolong. Lagi you. Dek. Silakan. Tinggal. Tinggal kan. Subuh salah. Tebak lagi. Suara ayam apa? Ayam apa? Hah? Bangun tidur salah. Apa lagi? Penggantang. Ayam apa? Hah? Ayam jantan ke? Ayam jantan apa? Coba buat lagi. Ayam jantan apa? Ayam jantan betul. Ayam jantan. Coba buat. Ayam jantan. Ayam jantan. Ayam jantan. Kan salah ayam jantan. Coba buat sekali lagi. Ayam jantan beli. Ayam apa? Tadi lagi yang mana bedu. Ayam Mana jantan sangat kuat. Nah, itu dengan itu. Ayam jantan sangat kuat berarti. Sudah. Selanjutnya. Selanjutnya perhatikan rekan. Menyiapkan kaki. Setelah kita membuat ini, kita letak kaki besar. Kita letak kaki bersama. Silakan yang membuat ini silakan tangan begitu. Buat tangan dulu. Aduh, tangan terpau. Teror tangan. Pada rogu. Dinon tangan beda mah. Oke, di sini mana tangan betul nih. Ya.
Langsung bangun lagi. Bebek padalau. Ada apa? Main pen rawon saya ini dengan dulu. Pala, kanep dong hari pala. Jangan bolpen kau. Tahu teman. Dengan juga. Ada orang baik orang di sini. Oh, mah. Carilah ya dong pakai mana? Pen orang mana? Bebek. Dengan. Dengan. Kesepakatan kelarang dengan. Kaya dulu kali ya tu keju, bayi beli. Ya. Kata dalong alay. Ano kami yan? Nga. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bismillah. Allah.